ucapin 1 tahun. Kalau hewan yang suka itu transportasi darat, banyak duitnya. Hewan yang bisa beli mobil yang gede. Landak. Hewan yang bisa beli mobil yang gede. Landrak. Bukan. Nggak tahu, Kak. Beli bis. Apa? Beli bis. Kak. Beli bis tahu, Ya, Kak. tapi apa beli bis? Apa yang diucapin 1 kali setahun? Apa? HP apa yang diucapin 1 kali setahun? Happy birthday. Kok tahu sih, Kak? Tahu dong. Beli bis itu kayak gini nih, kayu ditunjukin ya. Beli bis itu kayak gini nih, beli bis. Mungkin karena kita di kota nggak tahu tuh beli kayak apa. Kita lihat nih ya, beli bis, beli bis. Nih, ini namanya. Screen-nya belum ada, Kak. Tuh, beli bis tuh. Share screen tuh. Ini namanya beli bis tuh. Jenis burung. Burung beli bis. Tuh. Ah, tapi kok nggak ada. Emang itu buat shopping, kan beli-beli. Bukan. Kan kayu dibilang binatang apa yang bisa beli mobil paling gede? Beli. Saya beli. Beli. Katanya beli bis. Beli bing Ayo atau di beli Farel, bis? Kak. Beli bis. Beli. Di Farel. Beli bis. Apa, Farel? Hewan apa yang beracun? Hewan yang beracun ular. Salah. Apa? Hewan. Kodok. Apa? Salah. Apa dong? Nyerah. Kadaluarsa. Kadaluarsa. Tebak-tebakan, Kak. Hewan-hewan apa yang banyak duitnya? Beruang. Ini, Kak, obat-obat apa yang suka mukul? Apa? Obat-obat apa yang suka mukul? Obat yang suka mukul. Obat nyamuk. Salah. Obat tul. Salah. Apa Nyerah, dong? Kak. Apa dong? Bakul. Apa? Bakul. Paracetamol. Paracetamol. Ah, Aku punya, Kak. Aku punya. apa tuh? Obat apa yang selalu kalau kamu makan akan menyembuhkan kamu? Mau obat. Hah? Mau obat Bukan. menyembuhkan. Apa? Bukan. Nyerah. Enggak. Obat tul. Apa itu obat tuh? Obat betul. Obat tul. Obat tuh. Obat tuh. Obat Ini kan kosong ya, nggak ada apa-apanya kan? Ini kan kosong, ya kan? Terus ambil sesuatu di dalam sini, padahal kan kosong, ya kan? Nah, terus aku tarik keluar, ternyata di dalamnya ada bunga. tas penudangan bunga. Maksudnya bunga. Kosong, nggak ada apa-apanya. Coba dikeremes. Ternyata ada lagi. Kak, coba Ada dikemas lagi. dulu. Baru aku percaya. Coba dikeremes. Bisa enggak? Nggak bisa lah, ini kan keras. Bukan yang lembek. Ditekan. Coba ditekan kayak gini ke bawah. Sisinya apa, Kak? Itu keras. Sisinya apa, Kak? Hah? Aku tahu. Aku tahu. Adrian masih di jalannya. Itu kan bisa dilipat, Kak. Itu kan bisa dilipat Apanya dilipat? bunganya. Coba ditekan bunganya. Kak, coba ditekan bunganya. Apa itu? Kak Yudi. Ah, Aku punya magic lagi. apa?
Kan ini kan kosong kan? Nah, Kuanuin, lipat. Lipat. Kan nggak ada apa-apa isinya kan Kak Yudi? Coba Kak Yudi, terima kasih paketnya udah sampai, Kak. oh, udah sampai loh. Jogja malah udah sampai. Kok yang sini malah belum sampai ya? Kak Yudi. Banyak-banyak, Kak. Tak makan yupinya, Kak. Iya, Niko juga udah dimakan yupinya. Kak Yudi. Ya, Ada. mana? Ada yang jatuh. Iya jatuh. Ah, kelihatan, ketahuan. Deh, Kak. Aku punya magic deh. Apa tuh? Kan kertas. Ya, nanti coba tebak ya. Aku taruh di mana. Hai Gilbert. Dah, yang mana? Di kanan. Yang kanan. Ini kan? Ya, Nggak ada. Berarti yang kiri kan? di belakang. Di belakang. Nih. Tuh. Bentar. Halo Rafa. Tahu nggak di mana? Teman. Kak, tahu nggak di mana? Di mana? Di mana? Ini. Di belakang. Halo kalian. Udah pada liburan belum? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Hari Jumat sampai 6 Januari. Liburan Natalan pada kemana? Bandung. Ulang Oh, tahun Bandung. mama aku. Ya. Kak, 17 Desember itu ulang tahun papa aku. Makanya aku hari Jumat mau pergi. Oh ya. Karena tanggal 17 Desember. Ya. Bali. Saya mau ke Bali. Oh, mau ke Bali Adrian. Wih, asik dong, jelong-jelong. Tapi lewat kapal. Naik apa? Bawa mobil ya? Soalnya nggak bisa di swab, jadinya nggak lewat pesawat. Oh, jadi lewat darat ya? Terus lewatin lagi ya. Darat tapi di swab. Kapan berangkatnya, Adrian? Ada lewat darat tapi di swab. Enggak, kalau di kapal mah enggak di swab. Adrian jalan kapan? Tanggal berapa? Saya udah libur. Oh, liburnya kapan? Aku nggak tahu kapan. Oh. Tunggu ya, hadiahnya sedang dalam perjalanan. Bukan perjalanannya bukan sekarang. Ini mau ikut papa saya kerja. Kemarin siapa yang datang Natalan? Hari Sabtu. Semua datang nggak kemarin Natalan? Ya, Papa. Oke, nah adik-adik ini Kids Altar di akhir tahun ya. Minggu depan kita libur. Nanti Januari kita ketemu lagi. Nah, tapi tetap ibadah online ya hari Minggu ya. Tetap ibadah di YouTube ya. Oke. Udah 18.11, yuk kita berdoa yuk. Kita ngobrol-ngobrol sambil merenungkan firman. Nanti kalau ada yang mau ngobrol soal Natal juga boleh. Ya, kita berdoa ya. Peter yang sudah dapat hadiah berdoa kita. Ya, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Kami akan memulai Kids Altar Tuhan. Kaki berkoneksi bagus dan bisa mendengarkan Kak Yudi dan agar bisa mempelajari lebih banyak lagi Tuhan. Berkati Tuhan, lindungi kami, sertai kami. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke. Nah, kita belajar dari
dari minggu kemarin itu tentang ini dia, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik sekalipun kita berpikir tidak yang terbaik, pasti yang terindah. Ya. Yuk kita baca ayat hafalan kita selama sebulan ini, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, thank you Farel. Ya. Kak, aku masih agak lupa karena aku di sekolah juga harus disuruh hafalin ayat. Ya. Kak, emangnya Yesaya 9 ayat 5 itu ayat hafalan kita ya? Ya, selama 1 bulan. Yesaya 9 ayat 5 atau Lukas 2 ayat 11. Ayat 5. Kayaknya ada ayat di bulan ini. Pasti udah mulai kalau udah. Kak, yang ini Yesaya 9 ayat 5 ya. Ayat hafalannya Yesaya 9 ayat 5. Yo, betul. Minggu kemarin kan baca ini juga kita. Aku kira mah Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 cuma buat ini aja, buat bacaan. Buat bacaan. Oke, nanya nih, pernah nggak kamu mengalami rencananya tidak berjalan seperti maunya kalian? Pernah nggak punya rencana, udah diratur rapi, ternyata nggak seperti rencana kita? Pernah nggak? Pernah nggak yang punya rencana terus ternyata nggak sesuai dengan rencana kita? Ada nggak? Pernah, Kak. Coba cerita. Apa rencananya? Tahu. Kenapa? Ayo cerita. Biar Kak Yudi tahu. Udah lupa. Oh, udah lupa. Ya, rencana kalau mungkin pernah punya rencana mau ke Amerika, ke luar negeri, tiba-tiba pandemi, udah beli tiket, gagal deh. Kayak Kaneti, mau jalan-jalan ke Korea, pandemi datang, nggak jadi deh. Nah itu kan rencana yang kita udah rencanakan, ternyata gagal. Kak, aku pernah Kak, sekolah mau ngadain liburan ke trampolin terbesar kan. Di situ ada corona, jadi nggak jadi. Di mana tuh trampolin terbesar? Yang Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, gara-gara corona nggak bisa ya. Banyak rencana gagal gara-gara corona. Nah, mungkin ada juga nanti suatu saat kamu gagal. Umpamanya pengen jadi dokter, karena nilainya nggak bagus, tingginya kurang, terus ada kekurangan, giginya bolong, apalah, jadi gagal. Nah, tapi sebenarnya mungkin bukan gagal, tapi Tuhan punya rencana lain. Ya, Kak Yudi punya rencana pengen jadi akuntan, ternyata gagal. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Kak Yudi harus jadi hamba Tuhan, gitu ya. Nah, itu rencana Tuhan, tapi pasti rencana yang terbaik ya. Nah, waktu itu ada seorang gadis, Maria, belum punya suami, masih pacaran. Tiba-tiba malaikat bilang begini, Maria, kamu akan hamil, kamu akan mengandung. Nah, Maria akan mengandung. Wah, kaget dong dia. Aduh, jangan dong, karena aku punya rencana mau menikah. Masa belum nikah udah hamil? Apa kata orang? Lagian kalau dihukum Yahudi, dia hamil nggak ada suaminya, dia bisa dilemparin batu sampai mati. Kak, kemarin aku ada ibadah di sekolah, ceritanya ini.
Iya. Nah, Yusuf juga begitu. Ketika dia dikasih tahu Yusuf, Maria mengandung. Oh, dia kaget. Waduh, kok Maria mengandung? Aku belum nikahin dia kok. Dia udah udah hamil, di perutnya udah ada bayi. Gimana itu? Terus diam-diam Yusufnya mau ceraiin, mau putusin si Maria. Tapi malaikat bilang, jangan. Karena dia bukan dari laki-laki, bukan dari orang lain, tapi karena Tuhan yang berkehendak. Wah, itu rencananya Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya Maria taat sama rencananya Tuhan dan Yusuf juga taat sama rencana Tuhan. Dan ketika bayi itu lahir, raja-raja datang menyembah dia, para gembala datang menyembah dia, malaikat memberitakan kelahiran, bintang di surga juga menunjukkan cahaya yang begitu cerah, gitu ya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Tapi kameranya mati. Iya, soalnya tiba-tiba kameranya mati nih. Kenapa ya? Sebentar ya. Tes. Oh ya, bisa. Nah, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar. Bukan cuma Maria dan Yusuf, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh dunia. Kelahiran Yesus itu memberkati seluruh dunia, menyelamatkan seluruh dunia. Nah, rencana Tuhan lebih besar dan rencana Tuhan pasti yang terbaik ya. Rencana Tuhan yang terbesar dan rencana Tuhan yang terbaik. Keren kan? Nah, itu rencana manusia tidak seperti rencana Tuhan sama yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik, yang terindah. Itu ya. Kemudian orang-orang bersuka cita karena melihat kelahiran Mesias atau Juru Selamat. Gembala-gembala bersuka cita, seluruh dunia bersuka cita, dan sekarang juga kita bersuka cita karena kita tahu kita sudah diselamatkan dari dosa, nggak jadi dihukum di neraka, tapi diselamatkan. Nah, nih Kak Yudi udah lama nggak pernah cerita tentang cerita life lesson nih ya. Hari ini Kak Yudi cerita nih. Ini ada 3 pohon, nih ya. Ini judulnya Kisah 3 Pohon, Rencana Tuhan Pasti yang Terindah. Ada 3 pohon di hutan. Nah, mereka ini punya cita-cita. Ini ngomongnya pakai bahasa pohon lah ya. Pohon yang pertama bilang, aku pengen jadi tempat harta karun, tempat harta berharga, tempat emas dan permata di kerajaan. Wes. Pengen jadi peti harta. Lalu yang kedua bilang, kalau aku pengen jadi kapal yang melayari, mengarungi lautan, mengarungi samudra sampai ke ujung dunia, katanya. Kalau yang ketiga pengen apa? Aku sih nggak muluk-muluk, aku sederhana aja. Aku cuma pengen menjadi pohon yang tinggi dan dilihat banyak orang di seluruh dunia. Wah. Nah, adik-adik, kemudian beberapa waktu kemudian ketika mereka sudah besar, orang menebang pohon yang pertama. Pohon yang pertama ini ditebang, lalu dibuatlah sebuah peti. Wah, dia senang, aku bakal jadi peti harta karun, harta kerajaan. Tapi ternyata dia dibawa kemana? Bukan ke kerajaan. Dia diletakkan di kandang buat tempat makanan binatang. Wah, tidak seperti yang kuharapkan. Aku pengen jadi peti harta, ternyata malah jadi peti tempat makanan ternak. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian ada sepasang suami istri masuk ke kandang itu dan istrinya melahirkan. Lalu diletakkanlah bayinya di atas kotak tadi, tempat makanan hewan tadi. Nggak lama orang-orang datang menyembah dia. Lalu bintang di surga berkilau cemerlang. Dia kaget. Siapakah orang ini? Siapakah bayi ini yang ada di atasku ini? Ternyata itulah raja di atas segala raja. Ketika dia tahu dia raja di atas segala raja, dia Mesias, si kotak yang tadinya pohon yang pertama ini menjadi senang. Wah, nggak apa-apa. Aku nggak jadi kotak harta karun, tapi aku menjadi kotak Tuhan, raja segala raja yang lebih berharga dari
harta. Wah, ini barang yang apa? Ini bayi yang paling berharga di seluruh dunia. Karena dia bayi raja di atas segala raja. Kotak yang pertama enggak menjadi seperti rencananya, tapi rencana Tuhan lebih baik, lebih indah. Wah, dia senang ya. Nah, pohon yang kedua juga ditebang. Kemudian pohon yang kedua dibuat perahu. Tapi ternyata bukan kapal pesiar, bukan kapal besar. Tapi menjadi perahu nelayan. Ya, bau ikan tiap hari buat naruh ikan. Ya, kadang-kadang ikannya mati, lupa diangkat, bau busuk di situ. Dia menangis, dia sedih. Kenapa cita-citaku tidak menjadi kenyataan? Beberapa tahun kemudian, di atas perahu kecil ini, perahu nelayan ini, ada seorang dan beberapa orang mengikutinya masuk ke dalam perahu itu. Lalu mereka berlayar mengarungi danau. Dan di tengah danau tiba-tiba angin badai datang. Ombak besar. Dan kapal itu hampir pecah. Dia berteriak, habislah tamatlah riwayatku. Bukan menjadi kapal penjelajah, tapi kapal nelayan. Dan sekarang akan hancur. Tapi ternyata ada seorang berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Itu danau menjadi tenang. Wah, kapal ini bertanya-tanya, siapakah orang ini? Siapakah yang kuangkut ini? Lalu ada murid-murid yang menyembah dia, engkau benar-benar Tuhan, gitu ya. Wah, ini kapal kaget. Ini ternyata yang kuangkut adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan penciptaku. Wah, dia merasa bangga. Aku nggak mengarungi dunia, nggak apa-apa. Aku bangga karena aku sudah pernah membawa berlayar Tuhanku yang menciptakan aku, raja di atas segala raja. Cita-cita pohon yang kedua nggak kesampaian, tapi justru mendapatkan penghormatan. Dapat sesuatu yang lebih berharga, berarti. Yang ketiga, pohon yang ketiga ditebang, kemudian ditaruhlah di atas, di dalam gudang, dan tidak diapa-apain. Cuma dionggokin aja jadi batang kayu begitu saja. Tapi beberapa tahun kemudian batang kayu ini diambil lalu ditaruh di atas pundak seseorang dan orang ini disiksa, dipukuli sampai ke atas bukit. Kemudian di atas bukit itu orang ini dipakukan di kayu yang tadi. Wah, sekarang kayu ini berdiri di atas bukit dan semua orang melihatnya. Cita-citanya tercapai, semua orang melihat dia. Tapi yang membuat dia bangga, karena dia menjadi alat penyelamat dunia. Di atasnya dipakukan Yesus, penebus dosa, juru selamat. Dia bangga. Aku menjadi alat untuk menyelamatkan dunia. Dan sekarang di seluruh dunia mengingat aku kalau melihat lambang salib. Wah, jadi rencana 3 pohon itu tidak seperti rencana mereka, tetapi rencana Tuhan lebih indah atas mereka. Nah, itu cerita ilustrasi ya, cerita pohon yang tidak menjadi seperti kenyataannya, tapi Tuhan memberikan rencana yang lebih baik. Nah, ada satu ayat yang bisa kalian ingat kalau suatu saat mungkin rencana kalian tidak tercapai, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi mungkin suatu saat kamu mengalami rencana yang tidak seperti tapi kamu mesti percaya bahwa rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik dan terindah. Ya, sekarang mungkin belum ngerti karena aku masih kecil, Kak. Ya, nanti ketika kamu dewasa, kamu akan mengerti rencana Tuhan atas hidup kamu. Ya, oke, itu yang bisa kita sharingkan hari ini. Adakah yang mau bertanya? Mau bertanya tentang Natal? Oh, katakan nanti foto dulu. Keburu ada yang kabur. Saya mau tanya tuh cerita itu. Nah. Emang itu benar ya ketiga kayu itu dipakai untuk Tuhan gitu? Ya, itu cerita dikarang oleh seseorang yang mengandaikan kayu-kayu itu
Tapi kan kayunya. Hidangannya itu sebenarnya kayak beneran ya. Ya, cerita. Ya kan? Ya. Rasanya kayak beneran ya. Oke, kita foto dulu ya. 1. Coba dibuka dulu, Rafael. 1, 2, 3. Wah, Ezra kok jadi Batman? Ezra jadi Batman ya. Coba ulang lagi. Ulang lagi ya. 1. Siap. 2. Yang ganteng dong. 3. Oke. Ya, tadi ada lagi yang mau nanya? Lukas 2 ayat. Enggak, Kak. Ada yang mau nanya-nanya tentang Natal? Ada yang mau kesaksian tentang Natal atau tentang sepanjang tahun ini sebelum kita mengakhiri tahun ini? Ada yang kesaksian nggak sepanjang tahun ini? Kak, aku ada kesaksian tahun ini Tuhan nolong aku. Kak, aku kesaksian tahun ini aku naik kelas. Kak. Ya. Tahun ini aku lihat banyak mujizat yang terjadi. Banyak yang terjadi. Apa tuh? Karena saya lihat mujizatnya hari ini. Contohnya? Saya nggak tahu sih, saya lupa. Tapi saya rasanya kayak lihat mujizatnya banyak banget. Apa tuh, Adrian? Boleh cerita? Apa mujizatnya, Adrian? Coba boleh cerita 1 aja. Tadi aku ketutup kameranya. Jadi apa itunya, mujizat Tuhannya? Saya sudah Nah. Oh, udah. Ada lagi yang mau kesaksian sepanjang tahun ini? Siapa? Belum terima rapot kan? Belum. Hari Jumat. Hari Jumat ya? Kayaknya. Pasti nih. Pak, saya nggak tahu soalnya hari Jumat. Saya juga, Kak. 5 rapot hari Jumat. Oh ya. Hari Jumat kayaknya, ya. Kak. Apa, Farel? Yeremia tadi mau ngomong apa, Yeremia? Farel kalau ngomong kenapa jadi bunyi ya? Gitu ya. Halo, Kak. Iya, kenapa kalau kamu ngomong bunyinya dudut gitu, ada apa ya? Nggak tahu dah, Kak. Oh. Udah jelas belum, Kak? Udah. Kakak mengalami banyak mujizat dah tahun ini. Iya dong. Tahun ini kakak rasain banyak ya mujizat. Mujizat Tuhan atas hidup kakak banyak. Oke. Aduh. Kenapa ya Farel ya? Farel pakai headset. Enggak. Iya kok bubuk. Halo, udah bagus belum, Kak, suaranya? Udah. Udah, Farel mau ngomong apa? Saya nggak ngambil rapot kayaknya hari Sabtu. Kenapa? Hari Jumatnya kan vaksin. Oh, vaksin ya. Aku nggak tahu kapan Vaksin. Ya udah vaksin siapa aja? Belum. Oh, belum banyak ya. Karena rencananya kan kita mau sekolah minggunya dibuka lagi di gereja. Kapan-kapan sih saya. Maksudnya bukan kapan-kapan sih. Aku nggak tahu kapan. Kan itunya vaksinnya di Nggak di gereja kan, Kak? Di sekolah nggak disuruh. Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak tahu. Kak. Oh, Gilbert senang. Ya. Kak. Pak, vaksinnya ada di gereja nggak? Kenapa vaksinnya?
vaksinnya di gereja enggak? Gereja nggak ada yang buat anak-anak. Waktu itu buat orang tua. Itu hanya untuk orang tua vaksin. Oh, tapi kan di sekolah ada biasanya. Kalau aku nggak tahu kapan. Oh, umumin ya. Oh, jadinya vaksin buat orang tua dan Rock 50. Vaksinnya bukan Rock 56 dan 180 ya kan? Ya. Untuk ibadah besar dan Rock 56. Maksudnya apa kan? Aku lupa mulu sih. Ibadah besar orang umum. orang dewasa Ya. dan 180 ya kan? Ya, betul. Itu kan Youth 180 ibadah dewasa. Ibadah anak rencananya Januari sih, cuma nanti nanti diumumkan di Kids Altar. ya, nanti di Grup Kids Altar. kalau yang mau ikut ke gereja vaksin dulu gitu ya. Aku sebenarnya nggak tahu kapan vaksinnya. Kalau udah kayak ngikut orang tua bisa, Kak? Ya. Kalau udah vaksin. Ya. Oke. Oke, ada yang mau didoain hari ini? Ada yang sakit kah? Ada yang keluarganya sakit kah? Ada yang mau jalan-jalan? Tidak, Kak. Sekarang keluarga saya lagi sehat. Sehat, puji Tuhan. Niko. Mau jalan-jalan harus sehat ya. Farel. Niko. Kenapa Niko? Semoga perjalanannya baik. Ya. Nah, aku udah jalan jam 6 pagi. Ya. Tolong doain saya dong biar rapatnya itu nggak kebakaran. Aku juga deh, aku juga. Kalau kebakaran tinggal siram air. Aku juga. Ya, Bakaran. pasti baik ya. Farel. Kenapa Farel? Kak, kalau kebakaran aku artinya merah, aku nggak mau loh. Kalau kebakaran loh rapat aku. Ya, Farel apa tadi Farel? Aduh deh. Gak dengar Farel. Chat aja chat. Bisa nggak chat? Tersembuh dari flu. Oh, ya. Nah, doakan Indonesia agar tidak terjadi musibah alam, tidak gempa bumi, Kemarin ada gempa ya. kebakaran. Ada gempa kemarin 7,4. Untungnya nggak tsunami ya. Tsunami, Kak. Masa tsunami? Tsunami tapi nggak nyampe sini. Emang Tsunami. ada beritanya? Beneran ada beritanya? Gempa bumi juga di NTT. Dari kakakku, Kak, karena kakakku suka kayak ngeliat Google. Saya mau bilang di NTT lagi ada gempa besar. Oh, ya udah. Yuk sekarang kita berdoa. Coba siapa ini yang mau berdoa? Aku pengen didoain, Kak. Biar Doain apa suatu saya? hari Didoain apa sayang? main saya dong biar besok nggak kebakaran rapatnya. Ya. Siapa lagi tadi yang minta doain? Caleb ya? Iya. Papiku pengen ujian tanggal 23. Papi lagi sekolah? Enggak. Ya. Iya. Sertifikasi. Oh, sertifikasi. Oke deh. Papinya guru ya? Enggak. Halo. Ya udah kita berdoa buat papinya Caleb, buat Farel, buat Niko, buat Adrian. Ya udah kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah sharing-sharing tentang firman Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terindah buat kami, yang terbaik buat kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengikuti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami.
Sejak kami masih kecil sampai nanti kami dewasa, kami tetap mengikuti rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang setia ikut Kids Altar Tuhan. Kau berkati sekolahnya, berkati kesehatan, perlindungan Tuhan. Kalau di akhir tahun ini mau liburan dengan orang tua, dengan keluarga, Tuhan menjagai, melindungi, meluputkan dari wabah COVID, menjauhkan dari kecelakaan, dari orang-orang jahat. Tuhan jagai keluarga-keluarga di akhir tahun ini dalam setiap acara mereka Tuhan. Dalam perjalanan mereka juga Engkau menjagai. Terutama buat Adrian yang mau ke Bali, Tuhan melindungi, Niko ke Bandung, dan teman-teman yang lain mungkin mau liburan ke tempat yang lain. Tuhan menjagai dan melindungi. Terima kasih Tuhan, berdoa buat Farel yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga dia bisa beraktivitas dengan sehat. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah ujian, biarlah nilai yang terbaik Tuhan yang mereka dapatkan, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati Caleb juga, papanya yang mau ujian sertifikasi, Tuhan biar karir papanya makin lebih baik, Engkau berkati sehingga ujiannya bisa lolos, bisa lulus, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang lain, Peter, berkati Farel, berkati Gilbert, Joseph, Sean, Joseph Kenzi, Nico, Dev, Caleb, Adrian, Yeremia, Joseph, Sean, Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Berkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini, sampai akhir tahun Kau menjagai. Dan tahun depan pasti ada rencana yang terbaik Tuhan atas keluarga-keluarga ini. Berkati Papa Mama dalam setiap usaha pekerjaan, Engkau berkati setiap pintu-pintu berkat Engkau bukakan supaya keluarga-keluarga ini juga terus mengalami sukacita dari Tuhan. Berkati bangsa kami agar segera luput dari pandemi, dan juga berkati bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami dari segala bencana alam yang sedang terjadi, entah itu tsunami, entah itu gempa bumi, gunung meletus, angin topan. Tuhan Kau menjagai, terutama anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan, Kau menjagai, melindungi. Terima kasih Bapak. Berkati Natal dan Tahun Baru, biar semuanya aman, tidak ada teroris, tidak ada hal-hal yang buruk terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkatilah kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, sukacita, hikmat dari Roh Kudus melingkupi kita semua dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang terima berkat katakan amin. Selamat berlibur yang mau berlibur, selamat jalan-jalan yang mau jalan-jalan, yang di rumah juga. Terima kasih Kak. Bye. Dadah Kak. Yudi. Satu hari Minggu, Kak. Makasih Kak Yudi. Bye. Bye. Kita ketemu di hari Minggu ya, Kak. Ya. Bye, Kak. Bye-bye. Live ya, Kak. Oke. Oke. Terima Cepat kasih, sehat, Kak. Terima cepat sehat ya, Farel. kasih. Yes, cepat sembuh, minum vitamin, banyak minum air putih.